Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pemirsa Sutra Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah tempat kita bersyukur dan sebaik-baiknya syukur adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Betapa gembiranya kita, Allah masih memberikan nikmat panjang umur kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan ini. Betapa banyak di antara kita, teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita, yang ketika masuknya bulan suci Ramadan, mereka telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah berikan kesempatan ini kepada kita, maka pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena perlu kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan ini sesuatu yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Kalaulah kita tahu tentang apa yang terkandung dalam bulan suci Ramadan ini, maka kita menginginkan setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Begitu banyak keistimewaan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan. Betapa banyak di antara kita yang ketika berpuasa hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga saja. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Ketika orang berpuasa, puasanya membentengi dirinya daripada hal-hal yang merusak pahala puasanya. Jelas Nabi Muhammad Rasulullah SAW katakan betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasa tersebut, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengkaji perkara-perkara yang merusak daripada pahala puasa kita. Dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihin, yang pertama yang merusak daripada pahala puasa kita adalah berdusta. Dusta itu adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kejadiannya, atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Bisa saja dia menambah sesuatu tersebut dari fakta yang terjadi, atau bisa saja dia mengada-ada. Jadi sifatnya itu, berdusta itu pertama menambah-nambah sesuatu perkara atau kejadian, kemudian dia tambah. Itu termasuk daripada perbuatan berbohong atau berdusta. Atau sesuatu yang tidak pernah terjadi atau tidak terjadi sama sekali, kemudian ia mengatakan sesuatu itu terjadi. Berarti dia mengada-ada sesuatu yang tidak pernah terjadi, itu disebut juga dengan berdusta. Atau mengurangi kejadian, mengurangi sebuah peristiwanya itu katakanlah A, B, C, D, kemudian ia mengurang-urangi, hanya menyampaikan yang A saja, menutupi, sehingga cara menutupi dia itu termasuk berbohong. Akibat dari perbuatan dusta itu adalah pertama, akan mengakibatkan membahayakan terhadap diri sendiri. Orang yang berdusta akan dikucilkan dari pergaulan, akan dikucilkan dari lingkungan. Kemudian orang yang melakukan perbuatan dusta, ia akan menyuburkan sifat-sifat munafik dalam dirinya. Jika orang-orang berdusta, orang yang melakukan perbuatan dusta jauh daripada ketenangan, dihantui rasa was-was, dan itu akan menyiksa batinnya. Kemudian yang kedua, akibat dari berdusta adalah membahayakan orang banyak.
Kalaulah seandainya yang berdusta itu kepala keluarga, maka keluarga itu akan rusak oleh sebab akibat daripada perbuatan berbohongnya. Kalau yang berbohong itu adalah kepala daerah, maka daerah tersebut, wilayah tersebut akan berdampak dari perbuatan kepala daerah tersebut. Apalagi jikalau kepala negara. Jika kepala negara berbohong, maka rakyatnya merasakan dari kebohongan itu sendiri, dan negara itu bisa akan hancur. Makanya banyak efek daripada perbuatan bohong ini, sampai-sampai ibadah puasa kita di siang Ramadan pun itu tidak akan mendapatkan pahala, kecuali daripada lapar dan dahaga saja. Itu yang pertama, yang merusak daripada pahala ibadah puasa kita. Yang kedua, dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihin, itu adalah ghibah, menceritakan aib orang lain, menceritakan kejelekan orang lain. Kita dapatkan di media sosial hari ini berita-berita yang sifatnya provokatif, berita-berita yang mengunjing, berita yang bentuknya fitnah. Dan jika kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, mengatakan sesuatu atau menulis sesuatu yang bentuknya sifatnya adalah ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, menggunjing, memprovokasi yang berakibat fatal terhadap orang lain, maka itu akan merusak daripada pahala puasanya itu sendiri. Ketiga, dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan adalah wan namimah atau adu domba. Sifatnya provokasi, mengadu kelompok A dengan kelompok B supaya ada pertikaian, melakukan adu domba sehingga terjadinya perkelahian terhadap orang lain. Maka sifat daripada adu domba tersebut yang kita laksanakan itu berdampak daripada terhadap puasa kita itu sendiri. Dan yang keempat adalah orang yang melakukan waliyaminu humus, sumpah palsu atau berjanji palsu. Seseorang dalam bulan suci Ramadan kemudian melakukan perbuatan sumpah palsu atau menjanjikan sesuatu yang tidak benar, bersifat palsu, mungkir dari perjanjiannya sehingga membuat efek fatal terhadap seseorang. Maka jika ada seseorang yang melakukannya dalam bulan suci Ramadan, ia telah merusak pahala puasanya. Yang kelima adalah wan nazru bi syahwat, memandang sesuatu dengan penuh syahwat. Maka perlu kita ketahui, ketika dalam bulan suci Ramadan, kalaulah seandainya kita melihat sesuatu yang bukan muhrim, katakan bukan, kemudian kita memandangnya dengan penuh syahwat, maka apa yang terjadi terhadap diri kita? Maka sesungguhnya pahala puasa kita itu rusak. Atau kita lihat misalkan di HP sesuatu yang mengundang syahwat terhadap diri kita, kemudian kita lihat, maka itu merusak amal pahala puasa kita. Makanya dalam bulan suci Ramadan ini semuanya harus kita jaga. Lisan kita jaga, mata kita jaga, telinga kita jaga, hati jaga, semuanya dijaga. Agar apa? Agar tidak rusak pahala puasa kita. Percuma saja kita laksanakan ibadah puasa, tetapi yang kita dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Seperti analoginya, contohnya seseorang yang bekerja dari pagi sampai sore 1 bulan penuh. Ketika gajian, dia tidak mendapat gajian. Apa yang didapatkan? Capek bekerja. Itu contoh analogi. Bagaimana dengan puasa? Puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Apakah dia dapatkan pahala? Tidak. Dia tidak akan mendapatkan pahalanya jika ia tidak menjaga lidahnya, tidak menjaga matanya, tidak menjaga telinganya, tidak menjaga hatinya, dan melakukan perbuatan dusta, perbuatan ghibah, namimah, yaminul humus, kemudian memandang penuh dengan syahwat, itu akan merusak ibadah puasa tersebut. Makanya pembelajaran kita pada hari ini
rasanya sangat penting untuk kita semua bagaimana kita jaga diri kita supaya amal ibadah kita tidak rusak. Perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Ibadah yang penuh dengan iman, ibadah yang penuh dengan keikhlasan, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sampailah pada akhirnya kita mendapatkan takwa, yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat daripada hartanya, atau bukan dilihat dari keturunannya, tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang paling takwa. Untuk mencapai takwa itu adalah melalui proses Ramadan, berproses terhadap dirinya, kemudian setelahnya ia akan mendapatkan ketakwaan tersebut. Bagaimana cara mendapatkan ketakwaannya? Takwa itu dikejar salah satunya melalui bulan suci Ramadan ini, lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Ibadah yang penuh dengan iman, ibadah yang penuh dengan keikhlasan, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sampailah pada akhirnya kita mendapatkan takwa, yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat daripada hartanya, atau bukan dilihat dari keturunannya, tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang paling takwa. Untuk mencapai takwa itu adalah melalui proses Ramadan, berproses terhadap dirinya, kemudian setelahnya ia akan mendapatkan ketakwaan tersebut. Bagaimana cara mendapatkan ketakwaannya? Takwa itu dikejar salah satunya melalui bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.